Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risnawati Polapa dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPA kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekosistem dan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep ekosistem, yang kedua, komponen ekosistem, yang ketiga, tipe-tipe ekosistem, dan yang keempat, sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, poin yang pertama tentang konsep ekosistem. Teman-teman tahu tidak apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan juga ekosistem bisa dikatakan sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Untuk poin selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dan di dalam komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama produsen yang merupakan sebagai penghasil, yang kedua konsumen yang berarti pemakai, dan yang ketiga dekomposer yang merupakan sebagai pengurai. Sedangkan abiotik merupakan komponen yang meliputi benda-benda mati seperti air, tanah, matahari, dan suhu. Poin yang ketiga yaitu tipe-tipe ekosistem. Secara umum ada tiga tipe ekosistem. Yang pertama, akuatik atau air. Ekosistem akuatik atau air terbagi menjadi beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem air tawar, ekosistem sungai, ekosistem laut dalam, ekosistem lamun, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang. Yang kedua, ekosistem terestrial atau darat. Ekosistem terestrial atau darat terbagi menjadi beberapa ekosistem, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem gamping atau gua, ekosistem sabana, ekosistem tundra, ekosistem hutan gugur, ekosistem hujan tropis, ekosistem taiga. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, pembuatan bendungan, sawah irigasi, dan lain-lain. Poin yang terakhir adalah sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Di dalam interaksi antar komponen biotik dan abiotik terdapat beberapa poin. Yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu seperti terdapat pada gambar ini. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem yang saling berhubungan seperti pada gambar ini. Poin yang kedua adalah interaksi antar individu. Dalam interaksi antar individu terbagi menjadi tiga bagian. Di antaranya, yang pertama, hubungan simbiosis, yang kedua hubungan predasi, yang ketiga hubungan netral. Poin yang ketiga adalah interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi dan amensalisme. Poin yang terakhir adalah interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Contohnya pada komunitas padang rumput yang dihuni oleh beberapa populasi, yaitu contohnya kuda, banteng, ular, belalang, singa, macan, dan serigala. Contoh lainnya adalah pada komunitas sungai yang dihuni oleh beberapa populasi, contohnya buaya, kuda nil, ular, ikan, plankton, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.